ayahnya Habib Alwi, dan Habib Alwi belajar pada ayahnya sendiri yaitu Habib Ubaidillah yang terkenal dengan Abdullah, tapi beliau tidak mau dipanggil Abdullah, maunya Ubaidillah. Ini yang dipermasalahkan, dan beliau langsung kepada ayahnya. Dan alhamdulillah ada banyak kitab yang mengulas, menjelaskan tentang sejarahnya. Bahkan diantara sejarahnya adalah sewaktu-waktu ayahnya pertama kali masuk ke kota Yaman, ke negeri Yaman, ada sebagian yang menyaksikan. Maka kemudian Habib Ahmad Muhajir dia memerintahkan pada anaknya, pergilah engkau ke Mekah, berangkatlah haji bersama penduduk Yaman. Dan ketika mereka melaksanakan tawaf haji, maka di saat itulah beliau itu naik ke atas Hijr Ismail, di mana 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda dalam hadisnya, adibu auladakum ala salasi hisal, hendaknya didiklah anak kalian dengan 3 hal, maka niscaya pendidikan anak kita sungguh akan terwujudkan sesuai dengan harapan. Sebaik-baik teori pendidikan, teorinya Nabi. Sebaik-baik konsep pendidikan adalah konsepnya Nabi. Mari kita dengarkan bagaimana konsep yang diajarkan oleh Nabi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi hisal, ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Quran. Ya, artinya didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai keluarga Nabi kalian, dan untuk mencintai Al-Quran. Di sini kita harus cerdas, harus cerdik, harus cermat. Kalau seumpama dikatakan bahwasanya keturunannya Nabi tidak ada, maka apa fungsi daripada hadis Nabi tersebut? Karena Nabi mengatakan adibu auladakum, berarti aulad itu kapan? Sampai hari kiamat. Kalau dikatakan bahwa zuriat Nabi sudah tidak ada, maka bagaimana mungkin Nabi SAW mengajarkan, memberikan konsep yang sudah tidak ada lagi? Ini menandakan bahwasanya alhamdulillah kita termasuk yang cinta kepada para habaib, dan habaib masih ada bersama kita. Kemudian kalau kita katakan bahwasanya habaib ini sudah tidak ada, maka nanti Imam Mahdi di dalam hadis sahih yang dikatakan bahwasanya namanya sama seperti namaku, nama ayahnya sama seperti nama ayahku, dan dia adalah dari keturunanku. Nanti kalau Imam Mahdi keluar, bagaimana kita katakan dia keturunannya kalau dikatakan sekarang sudah terputus? Oleh karenanya saya mau bertanya, nasabnya habaib terputus atau tidak? Habaib masih ada atau tidak? Insyaallah antum termasuk yang dikatakan Nabi Muhammad, ahlul bait, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang cinta pada kalian berarti dia seorang mukmin, yang benci pada kalian berarti dia seorang munafik. Semoga kita termasuk mencintai para habaib, sehingga nanti kita di dunia kalau sudah cinta pada habaib, kata Imam Ibn Hajar, mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama bahagia hidupnya, berkah harta bendanya, dan yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita Al Habib Muhammad, orang tua daripada pengasuh Majlis Al Munawwir, yang kita doakan semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Majlis Munawwir menjadi jariah untuknya dan juga untuk istrinya dan kedua orang tuanya serta kakek moyangnya sampai kepada kakeknya Al Imam Al Habib Umar bin Abdul Rahman At-Tas Sahib Ratib, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula pengasuh majlis yang alhamdulillah kami merasa bangga, bahagia pada malam ini bisa ada waktu untuk kami datang ke tempat ini, sehingga kami juga ingin mandi bersama-sama dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya, sehingga insyaallah kami yakin pada malam ini tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar tempat ini kecuali semuanya sudah dilumuri dengan rahmat Allah, kecuali semuanya sudah bermandikan dengan maghfirah daripada Allah, kecuali semuanya sudah ditakdirkan insyaallah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dipastikan tidak ada satu pun di antara kita yang di padang mahsyar nanti kecuali langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Memandang wajah Nabi Muhammad, berkat kita ikut dan bersama-sama nimbrung di dalam majlis yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Serta seluruh para habaib yang alhamdulillah para habaib banyak datang bersama kita, dan kita mohon maaf tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga mereka semuanya panjang umur,
sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan insya Allah semoga ditambah cinta datuknya mereka kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru agama, para ustadz, para da'i. Mereka adalah yang mendapatkan pekerjaan dan job yang paling sulit untuk diraih. Sehingga beruntung bagi orang tua yang punya anak yang kemudian bisa menjadi seorang ustadz, beruntung. Karena apa? Setiap orang tua yang bisa menjadikan anaknya sebagai seorang mubalik, seorang ustadz, seorang da'i, maka nanti tatkala meninggal dunia akan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang diberikan kesempatan sehingga anak kita atau keturunan kita insya Allah menjadi para mubalik, para ulama insya Allah. Mereka lah para ulama yang disebutkan Nabi SAW sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada di dalam diri ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendapatkan barokah daripada Nabi Muhammad, carilah keberkahan tersebut dari diri para ulama. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan kata Nabi Muhammad berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di atas panggung banyak para ulama, berarti pada malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, siapa mereka? Mereka adalah para santri di pondok pesantren. Siapa mereka? Mereka yang belajar di madrasah diniyah. Siapa mereka? Mereka yang pernah mengaji kepada guru-guru ngaji. Siapakah mereka? Calon mereka yang duduk bersama Muhammad adalah ahli majlis dan insya Allah termasuk mereka jamaah majlis Al-Munawwir, insya Allah menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Karena setiap minggu, setiap bulan duduk bersama para ulama. Kata Nabi Muhammad, yang banyak duduknya dengan para ulama, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Di dunia kita mendapatkan anugerah bermimpi Nabi Muhammad. Ketika meninggal dunia mendapatkan anugerah yang menjemput nyawa kita Nabi Muhammad. Ketika di alam barzah bersama Nabi Muhammad, di alam mahsyar bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan kemudian dimasukkan surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak sebutkan juga satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita banggakan, kita doakan, kita taati dan kita cintai para umara. Mereka yang karenanya kita alhamdulillah nyaman di dalam kehidupan, aman di dalam beraktivitas. Mereka juga bagian daripada yang sangat diperlukan oleh Nabi SAW. Mereka yang tidak luput daripada perhatian Nabi SAW. Mereka juga yang termasuk di dalam apa yang disampaikan Nabi Muhammad, di mana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Tidak dikatakan yang paling bermanfaat para ulama, tidak. Tidak dikatakan yang paling bermanfaat para ustadz, para mubalik, tidak. Yang paling bermanfaat adalah para pengusaha, tidak. Tapi yang paling bermanfaat adalah yang paling baik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat. Baik bermanfaat dengan jabatannya, bermanfaat dengan harta bendanya, bermanfaat dengan apapun juga. Maka siapapun kita, kalau kita yang paling bermanfaat kepada seluruh manusia, siapapun manusia, tidak dikatakan Nabi Muhammad hanya untuk kaum muslimin saja, tapi semua manusia, maka dia yang paling baik di antara kita, dan dia pula nanti yang terbaik di dalam mahsyar insyaallah bersama Nabi Muhammad. Semoga para umarok kita termasuk yang semacam itu, sehingga kita bersama-sama nanti di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya majelis yang diasuh oleh para habaib mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama, mereka para guru-guru kita, pengasuh kita, kalau terdiri dan terlaksana daripada mereka yang bernasab kepada Nabi Muhammad, berarti kita itu adalah anak-anak beliau. Kalau sudah menjadi anak-anak beliau, berarti kita itu insya Allah, walaupun bukan secara nasab kita bersambung dengan Nabi Muhammad, tapi secara ilmiah kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Sehingga insya Allah, karena intisab kita dengan mereka, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad.
Oleh karena itu saya sampaikan bahwasanya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, beliau pernah belajar dan termasuk alumni Daluah, yang berarti sanadnya terus bersambung kepada Nabi Muhammad. Dan untuk mendapatkan keberkahan daripada majelis ini pada malam ini yang sangat mulia, saya akan sebutkan sanad keilmuan daripada Al-Habib Alwi, sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahannya, sehingga semuanya kita pulang, kita ingat-ingat itulah guru-guru kita sampai kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah harapannya kita nanti di pada mahsyar dicari oleh guru-guru kita dan berkumpul bersama guru-guru kita. Al-Habib Alwi bin Muhammad pernah belajar kepada kami, Abu Al-Habib Zain, kepada Al-Fakir, kepada Abu Al-Habib Hasan. Habib Hasan Baharun pernah belajar kepada Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Habib Muhammad Alwi Al-Maliki pernah belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah pernah belajar kepada gurunya Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Al-Habib Habib Umar bin Ahmad bin Smith pernah belajar pada gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Al-Habib Salim Syatiri. Beliau belajar langsung kepada Al-Habib Ali Sahibul Maulid, yaitu yang kita baca tadi maulidnya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Muhammad Al-Habsyi belajar pada gurunya, sanadnya bersambung pada gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bersambung kepada gurunya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar bersambung kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dan beliau bersambung kepada gurunya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid, dan beliau bersambung pada gurunya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, dan beliau bersambung pada gurunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bersambung pada gurunya Al-Habib Abdullah Haddad yang mengarang kitab Rotib Haddad, dan beliau bersambung pada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang tidak lain juga langsung datuk daripada Al-Habib Alwi Sahibul Majlis, dan beliau belajar pada gurunya dan mengambil sanad langsung pada gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain mengambil sanadnya langsung daripada ayahnya Al-Habib Abu Bakar bin Salim, dan beliau mengambil sanad daripada pamannya Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Syihabuddin, dan beliau belajar dan mengambil sanadnya dari pamannya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni mengambil sanad daripada ayahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, dan beliau mengambil sanad dari ayahnya langsung Habib Abu Bakar As-Sakran, dan beliau mengambil sanad langsung kepada ayahnya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf belajar kepada ayahnya dan mengambil sanad langsung kepada ayahnya Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh. Habib Muhammad Maulad Dawileh mengambil sanad langsung daripada ayahnya Al-Habib Ali Maulad Darak, dan beliau langsung mengambil dari ayahnya Habib Alwi Al-Ghayur. Habib Alwi Al-Ghayur mengambil daripada ayahnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Sayyidina Faqih Muqaddam mengambil daripada ayahnya Al-Habib Ali, dan Habib Ali belajar kepada ayahnya Habib Muhammad Sahibul Mirbat. Habib Muhammad Sahibul Mirbat mengambil daripada ayahnya Syekh Ali Khalid Gassam, pertama kali yang ditanamkan di Zambal yang ada di Tarim, dan beliau belajar pada ayahnya Al-Habib Muhammad. Habib Muhammad belajar pada ayah Habib Alwi. Habib Alwi belajar pada ayahnya Habib Muhammad. Habib Muhammad belajar pada ayahnya Habib Alwi, dan Habib Alwi belajar pada ayahnya sendiri yaitu Habib Ubaidillah, yang terkenal dengan Abdullah, tapi beliau tidak mau dipanggil Abdullah, maunya Ubaidillah. Ini yang dipermasalahkan, dan beliau langsung kepada ayahnya, dan alhamdulillah ada banyak kitab yang mengulas menjelaskan tentang sejarahnya. Bahkan di antara sejarahnya adalah sewaktu-waktu ayahnya pertama kali masuk ke kota Yaman, ke negeri Yaman, ada sebagian yang menyaksikan. Maka kemudian Habib Ahmad Muhajir dia memerintahkan pada anaknya, pergilah engkau ke Mekah, berangkatlah haji bersama penduduk Yaman. Dan ketika mereka melaksanakan tawaf haji, maka di saat itulah beliau itu naik ke atas Hijr Ismail. Di saat padat-padatnya mereka yang sedang tawaf, lalu kemudian dia berkata, tahukah di antara kalian siapa yang mengenal denganku? Wahai ahli Syam, wahai ahli Basra, wahai ahli Hijaz, tahukah kalian siapa aku? Maka kemudian mereka berkata, bagaimana kami tidak tahu? Engkau adalah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Muhammad An-Nagib bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasulullah SAW, yang memberikan kesaksian itu sebanyak 200 kesaksian. Itu tercatat dalam sejarah.
Beliau yang diperintahkan oleh Sayyidina Ahmad Muhajir. Tapi biarkan sepanjang zaman selalu ada yang namanya yang membenci kepada habaib dan cinta kepada habaib. Tapi semoga kita sebagaimana kata Nabi Muhammad, yang cinta pada habaib termasuk seorang mukmin. Semoga kita termasuk yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ubaidillah mengambil langsung pada ayahnya Sayyidina Ahmad Muhajir. Sayyidina Ahmad Muhajir langsung mengambil sanad daripada ayahnya Sayyidina Isa Rumi. Isa Rumi mengambil sanad daripada ayahnya Muhammad An-Nagib. Muhammad Nagib mengambil daripada ayahnya Ali Uraidi. Ali Uraidi mengambil daripada ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq mengambil daripada ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir mengambil dari sanad daripada ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mengambil daripada ayahnya Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain mengambil langsung daripada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kemudian Sayyidina Ali belajar langsung pada Nabi Muhammad, sehingga semuanya yang hadir di Majlis Munawwir berarti bersanad dan keilmuannya langsung bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, dan semuanya jalur habaib, semuanya jalur keemasan. Semoga kita semuanya dengan menyebutkan jalur sanad kita mendapatkan keberkahannya. Semoga kita termasuk yang selalu dipandang oleh guru-guru kita, bersambung kepada guru-guru kita, sehingga nanti di pada masyarakat kita mendapatkan syafaat daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya dengan belajar kepada mereka, maka berarti kita telah menerapkan, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di antara hadis-hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah hadis yang terkenal dengan hadis dua pusaka atau hadis as-saqalain. Dinamakan as-saqalain karena memang berat melaksanakannya, sehingga dikatakan as-saqalain. Itu ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Tentunya kalau kita belajar ilmu hadis, kita akan dapatkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang paling sahih setelah Imam Bukhari. Disebutkan dalam hadis tersebut begini bunyinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana mru'un makbut yusiku an ya'tiya rasulur rabbi faujib wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah fihi nur wal huda fastamsiku bihi wa itrati ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti, yang artinya sesungguhnya aku adalah manusia yang bakalan juga mati. Mungkin sebentar lagi akan datang utusan daripada Tuhanku untuk mencabut nyawaku, dan aku mengiyakan permintaannya. Tapi jangan khawatir, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya? Baik di zamanku, di zaman sahabatku, di zaman tabi'inku, di zaman sampai 100 tahun, di zaman sampai 200 tahun, sampai di zaman sampai 1000 tahun, sampai sekarang 1400 tahun. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang kita harus pegang teguh setiap zamannya, setiap waktunya, walaupun Nabi sudah tidak ada? Seperti pesannya Nabi, yang pertama kitabullah, Al-Quran. Di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran, kata Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, wa itrati ahli baitu, dan keluargaku, keturunanku. Kalau seumpama keturunannya sudah terputus, kenapa Nabi SAW memesankan supaya kita berpegang teguh dengan mereka? Sehingga insya Allah dengan kita hadir dalam majelisnya, berarti kita sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kita berpegang teguh dengan keturunannya. Masalahnya Nabi di akhir hadis itu mengatakan, aku ingatkan ya kalian dengan keluargaku, aku ingatkan kalian dengan keluargaku, dan aku ingatkan kalian dengan keluargaku. Semoga bukan berarti peringatan supaya kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan Nabi SAW, dan termasuk justru kita itu mencintai mereka, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga faedahnya, kalau kita hadir majelis, apalagi majelis itu dipimpin, diasuh oleh seorang habib, atau yang bersumber atau bersambung sanadnya dengan seorang habib, dari seorang ustadz atau kiai, maka berarti kita telah mengambil ilmu pada orang yang tepat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW juga 1400 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan,
ahlu baiti kamasali safinati Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Kata Nabi Muhammad, perumpamaan keturunanku ini seperti perahu Nabi Nuh, di mana pada saat terjadi tufan, yaitu banjir yang hampir seluruh dunia ditutup dengan air pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya perahunya Nabi Nuh. Sehingga kalau seumpama kata Nabi Muhammad, yang naik selamat, yang enggak naik pasti dia akan tenggelam. Maka alhamdulillah dengan kita ikut majelis Al-Munawwir, berarti kita termasuk yang naik di atas perahu tersebut, dan semoga kita tetap naik sampai akhir insyaallah, sehingga kita termasuk yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.